Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Mitra Tidar. Jaya, sukses, semangat. Nah, seperti biasa, jumpa lagi bersama kita di hari Kamis di OnTalk, komunikasi kupas habis. Mitra Tidar membahas awal mudah proses KPR. Sistem transaksi umumnya ada beberapa, khususnya kepemilikan suatu rumah. Yang pertama adalah tunai keras, yang kedua tunai bertahap atau in-house biasanya disebut ya. Jadi yang ketiga adalah proses KPR. Kali ini kita akan membahas tentang sistem yang ketiga, yaitu KPR. Dan saat ini kita sudah hadir di tempat kita seorang tamu spesial dari salah satu bank swasta ternama di Kota Malang. Selamat siang, Pak Yosef. Selamat siang Mas Ya. Bas dan Mitra Tidar. Nah, sehat, sehat Pak ya? Amin, salam sehat dan semangat. Mas. Tetap jaga kondisi Pak. Betul. Cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Ya, Oke. oke. Jadi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Yosef, meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di tempat kami. Pak Yosef, mungkin bisa disampaikan ke Mitra Tidar. Jadi Bapak ini dari bank mana, kantornya di mana, dan mungkin di bank tersebut bagi apa? Baik, terima kasih Mas Bas atas waktu yang diberikan kepada kami, Mitra Tidar dan semua yang ikut menonton acara ini. Perkenalkan, nama saya Yosef. Saya dari Bank OCBC NISP. Saya dari kantor cabang Malang. Khususnya di cabang Malang ini ada 2 kantor, yaitu saya di Jaksa Agung Suprapto, kantor cabang utama, dan satunya lagi adalah di kantor cabang Galunggung. Jadi saya membawai tim KPR. Jadi kalau Mitra Tidar atau teman-teman di bidang properti ada yang tanya KPR, bisa menghubungi kita atau cabang terdekat. Di Jaksa Agung Pak ya? Betul, saya di Jaksa. Tapi boleh, datang ke Galunggung boleh kan? Boleh. Ya, kalau pengen mungkin kepingin Mas aku karena lihat IG live-nya Tidar, kepingin ketemu Pak Yosef, kepingin lebih kenal, ya kan? Bertanya-tanya, boleh Pak ya? Datang ke kantor. Di nomor berapa Pak? Jaksa Agung Suprapto nomor berapa? Kita di Jaksa Agung Suprapto nomor 41. 41. Dan Bapak di sana dari jam berapa sampai jam berapa jam efektifnya? Kita mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Tetapi kalau untuk hubungan komunikasi, WA atau HP Bisa Pak ya? bisa. Iya, mungkin Kalau nanti. 24 jam bisa, kita pun. Wah siap. Marketing itu 24 jam. Betul, Mas. Kalau marketing nggak 24 jam bukan marketing Ya. namanya Pak. Baik. Oke Mitra Tidar, jika ada Mitra Tidar yang ingin sekali lagi komunikasi dengan pihak Bank OCBC NSP, ingin menanyakan soal KPR, bisa segera datang ke kantor cabang terdekat. Betul. Jaksa Agung ada, di Galunggung juga ada, masing-masing ada bagian KPR-nya. Di seluruh Indonesia, kota-kota besar ada. Kalau Oh. misalnya ada yang ada di luar kota, luar pulau, Siap. bisa. Oh iya, tapi untuk di Malang hanya 2 Pak ya? Betul, yang Ya, baik. Ya, oke Mitra Tidar, kita sampaikan. Jadi Tidar Properti kita ada beberapa produk, kita ada 9 produk Pak Yosef. Nah, buat Bapak di KPR wah ini 9 lokasi Pak. Ya. Yang pertama adalah Villa Dieng Residen Pak. Ini ada di daerah Dieng. Yang kedua adalah Dieng Townhouse, juga masih di wilayah Dieng. Posisinya ada di belakang MCB, dekat mall Pak. Ya kan, dekat mall, dekat Unmer, ya kan, dekat sekolah-sekolah yang ada di sekitar sana. Yang selanjutnya ada Telaga Bodas, tidak jauh dari tempat kita. Nah ini juga salah satu yang favorit karena bersebelah dengan sekolah Karis, ada di daerah Tidar. Yang keempat ada Green Living Resident, daerah Gadang Pak. Mungkin Pak, Oke. Ya, Pak tahu. Yusuf tahu ya, pernah. Daerah juga cukup dekat dengan industri. Ya. Nah betul. Ada lagi yang berdekatan yaitu lokasi terbaru kita adalah Green Diamond Resident. Ini lokasi Yang baru ini. ya, lokasi kita yang terbaru yang kita baru launching. Selanjutnya ada lokasi keenam kita adalah Green Resident. Ini yang di daerah Kabupaten di Kepanjen. Panjen. Nah, ini sudah masuk tahap 2. Kita persiapan tahap 2. Selanjutnya adalah ada perumahan kita yang masuk di daerah Tasikmadu. Kita masuk di daerah Belimbing. Itu namanya City Insight. City Insight kita sudah ada beberapa tahap 1, tahap 2 sudah, kita rencana tahap ketiga Pak. Dekat rumah saya, Mas. Nah,
Ya, kalau nggak salah benar dekat rumahnya Bapak ini. Kalau memang ada rencana nggak Bapak beli sate? Ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada di Green Pavilion, Pak. Ini sama juga dengan Sama, Bapak. dekat. Iya, kalau yang tadi adalah di Tasikmadu, ini di Tunggul Wulung. Iya. Gitu kan? Kalau rumah Bapak masuk di kelurahan apa kecamatan? Pak? Sama, satu daerah dengan Green Pavilion. Oh, berarti masuk Tunggul Wulung juga? Ya, betul. Oke. Dan yang terakhir, Pak, salah satu lokasi kita mungkin ini yang di kabupaten adalah Green City Resident, mendekati akses tol Malang Wandahan. Nah, ini kalau Bapak mungkin belum pernah ke sana, silakan ke sana. Dari belakangnya lokasi kita sudah kelihatan tolnya, tapi nggak boleh aja Pak ya kalau ngomong. Baik. Langsung enak itu. Iya betul Pak. Baik, terima kasih. Kembali ke beberapa pembahasan soal KPR Pak. Ini Mas. di tengah pandemi ini sudah pasti beberapa usaha ini sangat terdampak, ya kan, di bidang apapun, ya kan, usaha kecil, usaha besar, menengah, semua terdampak. Namun yang perlu kita lihat adalah otomatis kan berpengaruh di sisi penghasilan Betul. dari karyawan. Nah, kita harus melihat kalau Bapak di bank urusan KPR, saya di properti jual rumah Pak ya. Nah, ini kita harus melihat celahnya. Soalnya kebutuhan tingkat hunian ini masih tinggi kan Pak? Ya, betul Mas. Karena jumlah penduduk bertambah, nggak mungkin berkurang. Mungkin karena COVID aja berkurang ya Pak, banyak yang meninggal Pak ya. Nah, ini guna menyiasati itu Pak, mungkin dari OCBC NSP punya tip khusus, punya solusi, ya kan, menyikapi kondisi yang seperti saat ini. Karena anggap gini, ketika seseorang menjadi karyawan, dia penghasilannya menurun, terimbas, ya menurun terimbas, ingin beli rumah secara KPR, ini maju mundur. Tunai nggak mungkin, ya kan? Tunai bertahap mungkin karena nominalnya terlalu besar buat beliau. Salah satu caranya adalah KPR. Tapi KPR juga maju mundur. Kenapa? Sisi gaji maju mundur. Kenapa? Sisi gajinya ini yang tadinya mungkin bisa menerima 8 juta, 7 juta, turun jadi 5 juta, ya kan? Mungkin ada trik-trik khusus atau mungkin OCBC NSP ini punya solusi. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Memang kalau kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita tidak menyangka ya ini terjadi di Indonesia atau di dunia. Ya. Terkait dengan kondisi ekonomi memang mulai menurun dan ada beberapa industri yang terpengaruh atau terdampak seperti properti, memang juga cukup terdampak. Tetapi ya Bank OCBC NSP itu tidak serta-merta dengan kondisi ini langsung menutup akses kreditnya ya untuk penyaluran kredit. Betul. Kita pada masa pandemi awal itu OCBC NSP tetap mengeluarkan kredit. Tidak pernah stop kredit Pak ya? Tidak pernah stop Karena kredit. mohon maaf, jadi ada beberapa instansi perbankan yang memang untuk sementara menutup stop kredit karena situasi kondisi. Ya. Kalau OCBC NSP sejak awal lahir 2019 ya Pak? Betul. Itu tidak pernah stop kredit? Tidak pernah Wah. melakukan stop kredit. Memang ada beberapa perubahan-perubahan, memang semua bank pasti akan ada kebijakan masing-masing. Ya. OCBC mengambil kebijakan tidak menyetop kredit. Oh siap. Hanya memang akan membatasi beberapa segmen usaha yang terdampak. Lebih selektif. Betul, lebih selektif. Oke. Mengapa kita tidak tutup? Karena kita juga menyadari apa Mas yang Mas katakan tadi ya, bahwa kebutuhan properti itu masih tetap ada. Ya. Memang ada yang masyarakat yang terdampak, ada yang tidak. Kalau kita stop semua, padahal ada yang terdampak, ada yang tidak terdampak, mau beli rumah kan nggak bisa. Ya, kasihan. Kasihan. Makanya kita tetap menjalankan kredit itu. Dan untuk yang Mas Pras tadi sampaikan bahwa ada penghasilan menurun atau memang penghasilannya dia tidak menurun, kan ada juga yang penghasilan juga malah naik di musim pandemi ini. Itu kita ada produk KPR yang bisa membantu masyarakat untuk mengambil rumahnya Mas. Ini yang saya kepingin tahu juga ini. Siapa tahu saya juga bisa Pak ya.
karena saya belum punya sendiri. Harus mulai, Mas. Ya, siap. Apa itu, Pak? Kita ini ada tagline ya, Mas ya, di OCBC NSP ini adalah generasi punya rumah, Mas. Ya. Jangan tunda beli rumah. Oh. Artinya kan dulu ya anak-anak muda seperti saya dulu, waduh, terima penghasilan ya, hura-hura, uangnya kita berikannya sesuatu yang tidak berguna untuk kita. Kita melupakan yang paling utama adalah kebutuhan rumah tinggal. Masa kita menikah nanti mau kontrak, kontrak atau pondok mertua indah, Mas ya. Nah, di PMI, Pak ya, pondok mertua indah. Di sini memberikan solusinya, yaitu yang pertama kita ada KPR Easy Start. KPR Easy Start. Kemudian kita ada KPR Kendali. Ya. Dan KPR reguler dan KPR IB atau syariah. Ini kita ada produk-produk yang kita bisa berikan ke masyarakat. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, kalau Easy Start ini ya, Mas ya, tagline kita adalah generasi punya rumah. Oke. Ini tujuannya ini adalah yang pertama, membantu untuk kaula muda ya, generasi milenial yang saat ini baru bekerja, dari karyawan atau keluarga muda yang semuanya berpenghasilan dari karyawan, itu jangan takut lagi untuk bisa beli rumah. Bukan beli rumah, Pak, tapi ngangsur rumah. Ya kan? Makanya caranya ngangsur. Betul. Menunggu, rumah ini gaji saya ini nggak cukup. Iya. Gaji saya nggak cukup untuk ngangsur rumah. Padahal saya naksir rumah, misalnya naksir rumah di salah satu rumah di Green Diamond tadi ya, Mas. Harga misalnya 600 juta. Betul. Saya pengen beli rumah ini tapi gaji saya tidak mampu. Bagaimana ya? Akhirnya dia berpikir menunda mungkin tahun depan atau setahun 2 tahun. Padahal ternyata nilai properti itu kan semakin naik, semakin mahal. Betul, setiap tahun atau bisa-bisa tiap bulan akan naik kan, Mas. Betul. Isinya. Sehingga kalau dia sudah ada dana, kemudian dia akan mau beli, ternyata rumah itu sudah harga naik atau sudah terjual. Jatuhnya tetap nggak nutut gajinya. Nutut. Makanya ini adalah KPR Easy Start. Ini solusinya untuk karyawan muda yang ingin beli rumah. Betul. Karena apa? Ini ada angsuran awal itu akan lebih murah, Mas. Seperti itu, Pak ya? Dari KPR reguler. Nanti angsuran awal pasti lebih murah dari KPR reguler. Iya, bisa sampai 35% lebih murah dari KPR reguler. Dilihat dari mananya, Pak, mungkin, Pak? Nah, kalau KPR Easy Start ini kita memang berikan kepada calon-calon nasabah membeli rumah. Betul. Itu memang syaratnya adalah warga negara Indonesia. Harus kemudian BNI. Karyawan dengan masa kerja adalah minimal 2 tahun. Oke, kalau itu masih standar, Pak ya? Ya, aturan gaji memang sudah terverifikasi, Mas ya. Sekarang kan sudah zaman transfer. Betul. Ya. Kemudian minimum penghasilan. Nah, ini yang Mas Pras harus tahu. Minimum 3 juta. Dia sudah harus bisa berani untuk mengajukan KPR melalui KPR Easy Start ini. Dengan minimum gaji 3 juta. Take home pay atau bagaimana, Pak? Ya. Take home pay atau grossnya itu. Grossnya 3 juta itu sudah bisa. Padahal orang mikir-mikir loh, Pak, 3 juta itu zaman sekarang cukup nggak sih ya? Nggak cukup buat makan, apalagi buat yang serumah. Betul. Tapi kalau di NSP bisa, Pak ya? Bisa. Ini sangat. Nah, memang ini yang memang menarik. Kemudian dari KPR Easy Start dengan gaji dari 3 juta itu sudah bisa. Maksimum gaji adalah 50 juta. Yang bisa untuk kita berikan KPR Easy Start. Maksimum gajinya adalah 50 juta. Dan itu pun bisa. Kalau lebih dari itu, Pak? Tidak bisa. Maksimum misalnya joint income, Mas ya, Mas Pras dan istri punya penghasilan total itu ada 70 juta. Makanya tetap yang dihitung adalah 50 juta itu. Oh, tetap batasannya di 50 juta. Karena kita membatasi kan supaya ada kekhususan untuk produk ini. Betul. Kemudian usia maksimumnya karyawan adalah 40 tahun pada saat angkat kredit ya, Mas ya. Jadi memang maksimum. Ini khusus untuk generasi muda, karyawan muda milenial yang ex-mut ya, Pak ya. Betul, yang usia maksimum 40 tahun pada saat angkat kredit. Betul. Jangka waktu kreditnya kita bisa sampai 25 tahun, Mas. 25 tahun. 25 tahun. Kalau misalnya karyawan usia 25 tahun, dia 25 tahun kan pensiun usia 50 tahun ya. Maksimumnya 40 tahun, Pak. Anggap gini, sudah kalau saya sih mungkin tahun ini di bulan seumpama bulan Februari tahun ini adalah masuk di usia 40 tahun, berarti masih bisa. Atau pada saat akad, Mas. Pada saat akad misalnya
Mas Pras ternyata usianya tanggal 15 Februari, Ya. 40 tahun. Ternyata akadnya itu tanggal 20 Februari, itu sudah bisa. Udah bisa. Tapi kalau sebelum tanggal 15, Ya, itu oke. masih bisa. Oh, iya, baik. Ini biasanya kadang-kadang orang kan masih bertanya-tanya, ini maksudnya seperti itu, seperti ini atau seperti Ya. itu, ya kan? Betul. Maksimalnya 50 tahun, minimalnya berapa, itu benar-benar harus Ya. harus dipahami sih, daripada nanti bingung. Lanjut ya Pak, mungkin ada ini informasi tambahan. Kemudian untuk plafonnya Mas ya, kita minimal 100 juta. Minimal plafon. plafonnya kredit 100 juta sampai dengan maksimum 2,5 M. Oh, 2,5 M untuk Xbook. Betul. Berarti maksimum gaji, minimum gajinya 3 juta, ya kan? Terus maksimum gajinya 50 juta, minimal pencairannya, ya kan? 100 juta dan maksimumnya 2,5. Ya. Wah, ini lumayan Pak, karena Betul. oke, Mitra Tidar di kita dari harga-harga yang disampaikan oleh Pak Yosep, kita start dari 400 sampai 2, jadi silakan buat Mitra Tidar yang ingin membeli dan menggunakan fasilitas dengan Pak Yosep dari OCBC NSP, bisa kontak di akun IG official kita, menanyakan proyek-proyek mana kita, di mana kita, dan minatnya di mana, gitu Pak ya. Betul. Wah, ini bisa tercover ini, Ya. kayaknya kalau di Apalagi kita. kalau saya lihat tadi Mas Pras kan menceritakan bahwa ada yang di daerah pintu tol Pandaan. Oh ya, di Lawang. Panjang ini kayaknya semua sudut ini Sudah tercover Pak. cover semua ya. Kita tidak Betul, properti sama. ada di Malang Raya Pak. Betul. Doakan semoga bisa keluar Malang Pak. Ya, betul. Nanti kita akan tetap kerjasama Pak. Amin Mas. Nah, Mas Pras ini yang benefit yang KPR Sistat ya. Oh iya, keunggulan KPR. Kenapa kok KPR saya ceritakan kok lebih murah di awal? Ini ilustrasinya seperti ini misalnya Mas. Kalau salah satu nasabah mengambil KPR dengan jangka waktu 15 tahun, kemudian kita asumsikanlah bunga 5,5, jangka waktu bunga fix 3 tahun, plafon 1 miliar. Oke. Kalau menggunakan KPR Sistat, angsurannya adalah 5.300.000. 5.300.000. Oke. Tapi kalau dibanding sebelah kanan kita ya Mas ya, ini ya, sebelah kanan saya ini adalah dengan jangka waktu yang sama, plafon yang sama, Betul. bunga yang sama, dengan KPR reguler itu angsurannya 8.170.000. Oh, Nah ini kan sudah lumayan selisihnya jauh loh Pak. jauh. Ya kan? Jadi dari 1 miliar saja selisihnya kurang lebih kan Pak ya, hampir 3 juta. Nah 3 juta aja sudah bisa kita buat apa-apain, buat nabung, saving dan Betul, lain-lainnya kan? Iya. Wah ini sangat menarik Pak. Nah ini yang memang akan mempermudah untuk perhitungan. Biasanya kalau orang bank kan kemampuan bayar ya. Betul. Kemampuan bayar. Jadi perhitungan angsuran kemampuan bayar kita itu dihitung dari angsuran yang ke-25. Oh gitu. Betul. Jadi masih di sekitar 5 jutaan ini. Kalau dengan KPR reguler dia dihitung kan dari angsuran 8 juta. Ya. Pasti skornya akan lebih kecil dibandingkan dengan KPR reguler. Oh iya. Bagaimanapun juga keunggulan KPR Sistat yang disebutkan Bapak ya, Ya. angsurannya pasti lebih kecil daripada angsuran KPR reguler. Ya. Kemudian kalau yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin plafonnya 1 miliar ya? Atau kita gini, tadi kan plafon sama-sama 1 miliar Ya. dengan angsuran 5.300.000. Sekarang bagaimana kalau sama-sama angsurannya sekarang 5.300.000-an? Ya. Kalau dengan KPR Sistat itu plafon yang diterima kan 1 miliar tadi ya. Ya. Tapi kalau dengan KPR reguler dengan angsuran 5,3 dia hanya mendapat plafon 648 juta. Wah. Nah inilah yang akhirnya kan ini sering kan, nggak cukup saya ini cuma dapat 600 padahal saya butuhnya 1 miliar. Nah dengan KPR Sistat inilah solusinya dia bisa beli rumah dengan harga lebih dari 1 miliar. Betul. Untuk bisa ada plafon 1 miliar ini. Tapi kalau dipaksakan pakai KPR reguler, dia hanya dapat beli rumah 600. harga 600. Harga 750-an. Iya. Selisihnya Pak, selisihnya 300-an Pak Nah, ya. itu kan bisa 300 lebih. main ya Mas ya. Betul. Karena sekali lagi ketika kita mungkin saya paksakan dengan KPR reguler, saya mendapatkan 600 dengan tadi
jangka waktu 15, fixed periodnya 3 tahun, suku bunganya 5,5, tapi saya cuma bisa di ACC di angka 600. Ya. Sedangkan saya kalau pakai Easy Start bisa dapat di 1 miliar. rumah seharga 1 miliar. Iya, di atas 1 miliar kan harusnya. Di atas 1 miliar juga ya. Betul. Nah, ketika saya memaksakan diri di reguler, ini sangat sayang sekali karena ketika suatu saat nanti ini lunas saya beli lagi belum tentu dapat yang sama. Iya. Ya kan? Betul, Mas. Selisihnya 300 tapi efeknya sangat Ya, sangat besar. Mas. Ya, betul. Besar, Pak. Iya. Inilah salah satu keunggulan dari KPR Easy Start, Mas ya. Nanti kalau teman-teman, loh kok bisa seperti ini, nanti bisa kita teman-teman kalau misalnya ada yang kenapa kok seperti ini, atau calon-calon nasabah Iya, kepingin tanya lebih ya, intens bisa nanti langsung secara pribadi. hubungi dari tim Masras atau Boleh. Iya, baik. Jadi nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, Mitra Tidar bisa menghubungi tim marketing kita yang ada di lokasi maupun kontak di akun IG official kita. Selanjutnya nanti dengan marketing OCBC NSP. Betul. Jadi khususnya untuk pertanyaan dari soal KPR. Oke, ada satu pertanyaan ini. Wah, ini dari Mitra Tidar yang melihat akun IG kita. Kalau orang luar kota, apa bisa KPR di Malang? Nah, ini ada 2 jawaban sebenarnya, Pak. Ya. Dari saya selaku developer, dari Bapak selaku bank pemberi kredit. Ya. Kalau dari saya senang-senang saja, bisa-bisa saja, tapi kembali yang punya regulasi adalah pihak bank. Kalau dari pihak bank, Sangat bisa. Tadi Sangat kan bisa. saya jelaskan. Yang penting adalah warga negara Indonesia, Mas. ya tidak terkait Betul. kabupaten, kecamatan, Betul. RT, RW, ya Pak. Yang penting juga syarat-syaratnya adalah Dilengkapi. Betul. Ya, jadi kalau memang mungkin kami sampaikan Mitra Tidar, salah satu persyaratan untuk pengambilan KPR adalah warga negara Indonesia yang jelas Betul. itu KTP, NPWP, ya kan, surat nikah dan lain-lain Ya. itu nanti akan wajib dilengkapi. Jadi jawabannya adalah sangat bisa, tidak ada masalah. Seperti Jadi- tagline OCBC NSP, Pak. Tidak ada yang tidak bisa dari ITB. Wah. Oke, Mas, ini ada satu lagi produk yang tadi selain Easy Start, kalau saya kan khusus untuk karyawan. Ya ini untuk semuanya bisa, Mas, baik pengusaha, karyawan, Oh gitu. profesional, Mhm. itu bisa dengan KPR yang namanya adalah KPR kendali. Nah, KPR kendali. Ya, ini benefitnya adalah, Mas, jadi kalau misalnya kita pakai produk ini, kita bisa mengendalikan bunga KPR kita. Kita bisa ngatur. Bisa ngatur, Mas. Jadi dari maksimum ya, dana yang ada di rekening itu 125% dari Oke. plafon, itu nasabah bisa memperoleh secara bunga dengan 0%. Itu Bunganya 0%, Pak. dengan 0%. Oh, Kemudian caranya, Pak. Betul. karena dana yang ada di rekening KPR kendali itu cukup, Ya, itu bisa mempercepat jangka waktu kredit, memperpendek. Oh. Jadi misalnya dia jangka waktu 10 tahun, karena dia ada dana yang cukup, ya misalnya kita anggaplah 125%, Mas ya. ya. Bisa-bisa jangka waktu 8 tahun dia sudah lunas. Oh, itu. Dengan jangka waktu 10 tahun yang bisa seperti itu. Kemudian nasabah bisa mengendalikan dana tabungannya. Kan maksimum 125%, Mas. Ya. Oh, saya tidak punya segitu. Saya taruh aja cuma minimal 10 juta saya ada, tidak apa-apa. Itu Tidak masalah. akan tetap mendapatkan benefit untuk diberikan subsidi. Jadi bunga dan itu yang akan di-offset adalah sebesar 80%. Ya, ya. Dengan 80% itu akan diberikan bunga sebesar bunga KPR-nya. Jadi Iya. kalau misalnya bunga KPR kita 6,5, Ya. dana di rekening itu pun juga akan dapat bunga 6,5. Misalnya terjelek naik floating jadi 12, Mengikuti, Pak. akan ikuti Oh. bunga 12. Jadi termasuk fair gitu ya. Betul. Ini Jadi yang saling untuk saling KPR. menguntungkan. Dapatnya Mas. seperti itu, Pak ya. Nah ini yang tadi bisa mengendalikan bunga KPR kemudian lebih cepat, jangka waktu KPR selesai, dan nasabah bisa mengendalikan bunga tabungannya. Iya. Ini sih, Mas, kalau mau ilustrasinya sebentar kan ini. Ya. Ini yang jadi misalnya kalau yang sebelah kiri ini adalah yang kuning ini adalah KPR reguler, Mas. Oke. Ya, KPR reguler. Iya. Kemudian sebelah kanan ini adalah KPR kendali. Ya. Ini dengan asumsi nasabah menaruh dana sebesar 300 juta. Maka akan nampak dia benefit yang akan diperoleh
pertama ini pada tahun ke-40 bulan ke-48 Iya. dia sudah tidak membayar bunga lagi Mas, hanya Sudah nol bunganya Pak ya? Sudah nol. Oke. Kemudian jangka waktunya dia yang harusnya 5 tahun, dia bisa di bulan ke-55 dia sudah lunas. Jadi ada hemat sekitar 5 bulan. Iya. Nah itu sih yang tadi yang sekilasnya yang bisa mengendalikan bunga, bisa mengendalikan jangka waktu dan dana Anda. Ini ya masa solusinya ya seperti ini. Betul. Nah, ini satu pertanyaan Pak, yang tadi mungkin Bapak sampaikan bahwa bisa salah satu keuntungannya adalah bisa memperpendek masa angsuran. Betul. Ini anggap saya ambil KPR di tempat Bapak 20 tahun dengan sistem KPR kendali. Ya. Saya punya tabungan di sana. Biasanya 20 tahun untuk tiba-tiba menjadi turun, ini atas dasar pengajuan saya atau mungkin disolusikan oleh pihak bank? Solusi pihak bank. Oh, kita tadi di depan memberikan penawaran bahwa semakin dia menempatkan dana semakin besar, maksimum 125% dari sisa atau pokok hutangnya, itu dia akan mendapatkan benefit bunga sampai dengan 0%. Oh, berarti akan diarahkan Pak ya, dijelaskan ya ketika sama saya datang ke OCBC NSP ngomong dengan Bapak, saya mau KPR. Nah, pasti Bapak akan tanya ke saya, Bapak mau ambil yang isi start atau yang kendali? Dijelaskan masing-masing. Ketika saya milih, oke, yang kendali, Bapak akan nanya, saya punya tabungan berapa? Nanti akan disolusikan. Ya. Kalau Bapak rencana ambil 20, kenapa nggak bisa ambil yang 15 aja? Kenapa nggak ambil 10 aja? Ya kan? Awalnya ambil 20. Ya. Nah, itu kan. Oh iya. Jadi tidak bisa saya menentukan ya? Kalau jangka waktu kredit itu memang yang pertama pihak nasabah yang akan menyampaikan, ya kan? Tapi kita sebagai marketing kan juga harus menjadi semacam tanda kutip konsultan. Iya, betul. Memberikan konsultasi pada nasabah. Apa yang terbaik buat nasabah kan? Karena kan kita hubungan nasabah tidak mau sebatas ini selesai ya. Kita ingin terus berkelanjutan. Nah, misalnya dia, Pak saya ambil 2 tahun, kita coba hitung, kenapa kok ambil 2 tahun, 20 tahun? Oh, karena gaji saya sebegini, penghasilan saya sebesar ini Mas. Kita hitung sebenarnya, oh Pak cukup Pak, dengan 15 tahun sebenarnya cukup. Nah kita berikan edukasi seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap minta 20 tahun, kita akan ikuti kok Mas. Jadi, nah dengan KPR kendali ini memang salah satu solusinya, dia ingin mempercepat jangka waktu. Misalnya dia ada dana lebih ya, masukkan aja, nanti bisa menurunkan jangka waktu biar 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ada dana lebih ini ketika saya di awal masukkan 100 juta, KPR saya berjalan, tiba-tiba saya masukkan lagi, itu akan berpengaruh, menambah. Oh, akan dihitung ulang? Betul. Oh, ini akan dihitung terus. Karena akan tidak menutup kemungkinan, Pak. Ya. Ketika saya berjalan ternyata ada, karena saya mungkin usaha sesuatu, saya dapatkan rezeki, waduh, yang sering pertanyaan dari beberapa user yang datang ke kita adalah, kira-kira saya bisa nggak merubah cicilan dan ini, ya kan, semua tergantung kepada bank pemberi kreditnya. Ya. Kalau di OCBC NSP bisa, ketika saya tiba-tiba memasukkan tabungan, bisa. Memasukkan tabungan, ini akan merubah nilai angsuran dan memperpendek. Nilai angsuran tetap Mas. Oh tetap. Tapi memperpendek jangka waktunya. Karena apa? Karena bunga itu akan dipindahkan ke pokok. Siap. Sehingga pengurangan pokok kan jadi lebih besar Mas. Nah, pokok lebih besar sehingga jangka waktunya kredit menjadi semakin cepat selesai. Ini menarik Pak. Ini menarik karena posisinya pengamatan saya secara pribadi memang di akhir pandemi, bukan di akhir sih, semoga di akhir pandemi ya kan, tapi masuk di akhir tahun 2020 masuk di 2021 memang kekuatan pasar ini memang larinya kan lebih banyak ke orang-orang yang membeli secara tunai bertahap. Tapi kalau memang menguntungkan dari sisi saving, kenapa nggak ambil yang ini gitu kan? Betul sekali Mas Pras. Itu adalah memang ya kita bisa ditawarkan ke nasabah-nasabah atau user-user yang melakukan in-house. Dia ingin beli tunai keras. Tawarkan aja produk ini. Itu bisa. Tapi secara tabungan masih bisa diambil ya Pak ya? Dana itu tidak akan diblokir Mas ya. Oh tidak ada diblokir. Jadi sewaktu-waktu dia akan mengambil atau memasukkan lagi itu tidak masalah. Siap. Pastinya nanti akan dievaluasikan oleh tim marketing dari OCBC NSP. Kalau perlu solusinya, Pak saya pinjaman 500, saya ada dana 50 juta. Hitungannya bagaimana? Benefitnya yang perlu bagaimana nanti bisa
tanya ke Oh, kita, Mas. siap, Kita siap. terbuka Waduh. menjelaskan. Pintu terbuka Betul. buat mitra Tidar datang ke OCBC NSP. Iya. Yang pertama itu, yang kedua selalu terbuka mitra Tidar yang datang ke lokasi kita, ke perumahan kita dan kantor head office kita di Jalan Puncak Esbert. Gitu Pak ya? Ya, Baik, betul. mungkin mau bisa disampaikan kembali Pak. Ya, yang penting adalah bahwa saat kita mengajukan KPR, Ya, kita sudah mengetahui kondisi kemampuan bayar kita, Mas ya. Jadi Betul. yang tahu kemampuan bayarnya adalah masing-masing individu ya, Iya, misalnya. betul. Jadi pada saat bertemu dengan tim marketing bank, sampaikan aja secara terus terang bahwa penghasilan seperti ini dan terverifikasi di rekening. Yang penting Mas ya, Ya. yang penting terverifikasi di rekening, penghasilan juga terverifikasi. Itu ajukan aja, jangan takut. Ya. Kemudian kalau mau KPR di OCBC NSP juga jangan takut, karena pada tahun ini OCBC NSP berusia 80 tahun Mas. 80 tahun. Berarti sudah 80 tahun berdiri Pak ya? 4 April nanti ini Mas. Ah, Sudah 80 wah tahun. ini ada undangan ulang tahun nih kayaknya. Tapi nggak boleh Pak ya? Boleh. Karena jaga jarak ya Pak. Ya, Social distancing. salah satu membuktikan bahwa OCBC NSP ini tetap tumbuh dan bertahan walaupun beberapa kali krisis ya Mas ya. Ya. Sampai krisis pandemi ini pun masih tetap berdiri. Iya. 4 April loh Pak. Iya. 4 April. 4 April. Ada program khusus nggak di ulang tahunnya OCBC Ya. ini? Biasanya ada Mas. Nanti tunggu aja tanggal main. Ini yang kita nantikan. Mitra Tidar jika ingin tahu tetap stay tune di akun officialnya NSP, juga di akun officialnya dari Tidar Properti. Jadi nanti kita akan share Pak ya. Kalau memang ada informasi dari NSP, kita akan share di akun kita. Begitu juga sebaliknya Pak. Ya. Jadi sudah lama kita berkomunikasi dengan OCBC NSP. Kita akan tetap menambahkan hal-hal seperti itu untuk informasi rekan-rekan mitra Tidar sekalian. Betul Mas Pras. Nah ini baik, Pak Yosef, kalau memang mitra Tidar ini ingin kontak Bapak, Ya. mungkin bisa di-share Pak. Boleh Pak ya? Nge-share Boleh, nomor Mas, teleponnya ya. Pak ya. Oh ya, ini sih kelewatan satu sih Mas, maaf ya. Oh itu, iya. Ini yang sebenarnya ditunggu sih. Kalau untuk suku bunga KPR OCBC NSP sampai dengan April ya. Nanti ini saya belum tahu ya, nanti ulang tahun ini bisa Betul. berubah lagi ya. Semoga berubah Mas ya. Bisa jadi Pak ya. Ya, itu kita untuk isi start adalah 5,5. Fixnya 5,5%. Betul. Fix 3 tahun. 3 tahun. Nah, Kalau 6% fixnya 5 tahun Nah. untuk KPR isi start. betul. KPR Kendali? Kalau untuk KPR Kendali 5,5 fix 1 tahun, 6,5 fix 2 dan 3 tahun. Ya. Dan saat ini kita sudah keluar produk baru, suku bunga baru Mas. 8%-nya fixnya 5 tahun. Ini yang terbaru. Ya, 8%, fixnya 5 tahun. fix 5 tahun. Wah, ini cukup, dari pengamatan saya memang cukup kompetitif Pak. Ya. Ini cukup menarik karena bunganya kecil, Baik. tidak terlalu membeban. Sudah bunganya kecil, sistemnya memudahkan, baik untuk karyawan ya, dengan gaji minimal 3 juta sudah bisa memiliki atau beli rumah sendiri, dan pengusaha tadi punya kelebihan benefitnya adalah bisa untuk saving 0% satu saat di hitungan Betul Mas. angsuran. Nah ini mitra Tidar, sekali lagi bagi mitra Tidar yang ingin, mungkin dulu sudah pernah lihat ya di perumahan kita di 9 lokasi kita, silakan. Mungkin waduh ini kesempatan saya, kalau kemarin-kemarin saya hitung-hitung kok nggak nutut, ternyata ada OCBC NSP dengan program ini, sepertinya bisa. Jangan bilang tidak bisa sebelum mitra Tidar kontak dengan kita, kontak dengan OCBC NSP. Jadi tidak ada yang tidak bisa Pak ya. Betul. Nah, tidak ada yang tidak bisa. Kita akan memberikan solusi, kita akan memberikan cara bagaimana mitra Tidar bisa memiliki rumah di kita. Sekali lagi, kita ada 9 lokasi. Yang pertama adalah di Villa Dieng Residen di Dieng Townhouse ada di daerah Dieng juga, termasuk Telaga Bodas wilayah Tidar. Yang selanjutnya di City Inset di daerah Tasikmadu, Green Pavilion ada di Tunggul Wulung, dan untuk yang di wilayah Lawang ada Green City Residen. Untuk di wilayah Gadang kita ada Green Living Residen, ada Green Diamond Residen, dan Kepanjen ada Green Residen. Nah ini Pak, mitra Tidar silakan
Mungkin nomornya Pak bisa di-share Pak ke teman-teman. Ya, Mas. Mungkin bisa Oke, baik. Bagi mitra Tidar yang ingin menghubungi Bapak Yosep untuk tanya-tanya sekedar lu nggak apa Pak? Apa-apa. Sekedar memperkenalkan diri, Pak Yosep, mohon maaf, saya mau tanya soal properti. Oh boleh. Bisa menghubungi di 0811 2214 037. Ya. Benar Pak ya? Sekali lagi di 0811 2214 037. Atau kalau mau langsung ke call centernya OCBC NSP bisa Mas. Oh, Di 1500 999. di 1500999. Iya. Baik, Kalau mau terima tanya kasih. lebih lanjut, saya ini ada di misalnya ada di luar pulau. Cabang mana terdekat? Bisa ditanyakan di sana. Ini berarti Jakarta Pak ya, call centernya? Iya, call center. Oh baik, boleh. Jadi kalau memang ingin tanya ke call centernya bisa di 1500999. Oke. Ya. Pak Yosep, saya terima kasih sekali informasi yang dimasukkan, ini sangat bermanfaat buat mitra Tidar, buat saya pribadi, meningkatkan kerjasama kita. Semoga semuanya lancar. Terima kasih kehadirannya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Pak ya. Ya Mas Pras, harapan kita juga seperti itu kepada tim Tidar Properti dan semua mitra Tidar serta seluruh masyarakat di Indonesia. Tetap sehat dan kita berharap semua pandemi segera berakhir. Segera berakhir. Baik, terima kasih. Oke, mitra Tidar, dengan begitu berakhir acara kita hari ini. Sekali lagi, jika mitra Tidar ingin kontak dengan kita menanyakan soal properti kita maupun hal-hal tentang OCBC NSP, bisa menghubungi akun IG official kita, termasuk langsung ke nomor Bapak Yosep atau nomor dari Call call center. atau akun wisatanya OCBC. Oh siap. Oke. Baik, selamat sore mitra Tidar. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, sukses, semangat.